Akan menjelaskan tentang administrasi personalia guru dan tenaga kependidikan, yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Kegiatan ini meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, penempatan, pembinaan, penilaian kinerja, hingga pemberhentian pegawai. Dalam lembaga pendidikan, pegawai dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tenaga edukatif, guru atau pengajar, dan tenaga non-edukatif seperti pegawai tata usaha dan staf administrasi. Selain itu, tenaga kependidikan juga mencakup berbagai peran seperti administrator pendidikan, pembimbing, supervisor, pustakawan, dan teknisi pendidikan yang semuanya mendukung jalannya proses pendidikan. Karakteristik utama administrasi personalia. Administrasi personalia pada awal perkembangannya berfokus pada tugas administratif dasar, seperti pencatatan kehadiran, penggajian, pengarsipan data, karyawan, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Karakteristik utama administrasi personalia dapat dirangkum dalam beberapa aspek kunci. Yang pertama, sifatnya yang administratif dan rutin. Setiap hari, tim personalia sibuk dengan pekerjaan seperti menghitung jam kerja, memproses slip gaji, atau menyimpan dokumen karyawan ke dalam arsip. Hal ini memastikan bahwa administrasi tetap teratur dan sesuai hukum. Yang kedua, pendekatan reaktif berarti mereka hanya bertindak ketika ada masalah, seperti keluhan tentang kesalahan gaji atau absensi yang tidak tercatat. Yang ketiga, orientasi pada efisiensi operasional jangka pendek. Organisasi lebih mementingkan stabilitas harian agar produksi atau layanan tidak terganggu, daripada investasi jangka panjang dalam pelatihan atau motivasi. Pentingnya personalia dalam sistem administrasi. Personalia merupakan fondasi utama dalam sistem administrasi organisasi karena mereka menjalankan tugas harian secara langsung. Kualitas sistem bergantung pada kompetensi mereka, seperti dikutip dari jurnal Purwanto, yaitu teknologi canggih pun sia-sia tanpa sumber daya manusia yang andal. Personalia kompeten dapat mengoptimalkan proses administratif, meningkatkan efisiensi, produktivitas, kesejahteraan karyawan, serta komunikasi internal yang baik. Mereka juga berperan sebagai penghubung antar divisi untuk menciptakan sinergi tim yang harmonis. Keberhasilan organisasi memerlukan kerjasama divisi yang didukung komunikasi lancar. Oleh karena itu, kembangkan personalia melalui pelatihan teknis, workshop komunikasi, dan program kesejahteraan guna mendorong inovasi serta adaptasi terhadap perubahan. Intinya, personalia mengubah sistem strategi menjadi hasil nyata, memastikan efisiensi tinggi, karyawan tim, dan pencapaian tujuan panjang. Kemudian kesimpulan, personalia adalah aset utama administrasi organisasi. Mereka menjalankan sistem harian, mengoptimalkan proses dengan kompetensi tinggi, serta menghubungkan divisi untuk sinergi kuat. Dengan dukungan pelatihan dan komunikasi yang baik, organisasi menjadi efisiensi, karyawan sejahtera, dan tujuan jangka panjang pun tercapai. Dan pendidik. Pendidik merupakan seseorang yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Tugas utama pendidik yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Melalui peran tersebut, pendidik membantu peserta didik agar dapat berkembang baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pendidik tidak hanya terbatas pada guru yang mengajar di sekolah. Dalam dunia pendidikan, pendidik juga dapat berupa dosen, konselor, tutor, instruktur, maupun fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Walaupun memiliki sebutan yang berbeda, tujuan mereka tetap sama, yaitu membantu peserta didik agar dapat berkembang secara optimal. Selain menyampaikan materi,
Pendidik juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter serta memberikan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap profesional agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena pendidik tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing dan membentuk perkembangan peserta didik. Fungsi administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik berfokus pada upaya meningkatkan kinerja guru, dosen, dan tenaga kependidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Kegiatan sekolah akan sukses jika dilaksanakan melalui fungsi-fungsi administrasi berikut. A. Perencanaan dalam administrasi guru bertujuan menentukan kebutuhan tenaga pengajar yang sesuai. B. Seleksi administrasi guru melibatkan pemilihan calon pengajar sesuai kebutuhan lembaga. C. Proses ini harus memenuhi syarat yang ditetapkan seperti dokumen administrasi, tes, wawancara, dan kriteria lainnya. D. Pengangkatan dan penempatan bertujuan menempatkan calon guru yang telah diseleksi dan dinilai profesional. E. Penempatan disesuaikan dengan keahlian masing-masing agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. F. Pembinaan administrasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi, moral, dan disiplin kerja melalui pendidikan dan pelatihan. G. Penilaian atau evaluasi berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai tujuan yang direncanakan.